Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Gerebek pabrik minuman keras oplosan di Merauke, polisi temukan ratusan liter sopi. Kodam 17 Cendrawasih antisipasi 5 daerah rawan teror kelompok kriminal bersenjata saat pemilu. Jelang Natal, kebutuhan pokok di Merauke naik 100%. Polisi gencar merazia sejumlah minuman keras di Merauke, Papua Selatan. Sabtu lalu 2 rumah di Kampung Bokem, sekitar 40 km dari kota menjadi sasaran polisi. Polisi menggerebek kedua rumah ini karena memproduksi miras lokal jenis sopi yang sangat populer di Merauke. Dari dalam rumah, polisi menyita ratusan liter minuman keras di dalam jerigen dan siap dijual. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah alat untuk memproduksi minuman keras seperti kompor dan pipa. Berhubung banyaknya bibir yang kita tidak mungkin bawa atau angkut di dalam mobil kami untuk bawa ke Polsek, sehingga kami sepakat untuk kita musnahkan. Cara pemusnahan kita laksanakan pemusnahan secara bersama-sama. Kita tumpah bibir tersebut, kemudian jerigen-jerigen, gen-gen yang digunakan untuk itu kita musnahkan juga. Kita lubangi, kita bocor supaya tidak lagi digunakan lagi mereka memasak atau menampung milo-milo yang sudah dikiris tersebut. Ya, hasil interview awal atau kita tanya-tanya terhadap pelaku itu ada 2 titik yang mereka lakukan pemasaran. Satu di Merauke Kota, yang kedua di daerah Wanam. Untuk harga jualnya sendiri, satu jerigen 5 liter itu kurang lebih 500.000 dia jual. 500.000 ya? 500.000, jadi cukup besar nilainya. Jika kalau memang terjual seluruhnya diedarkan, dan memang sangat meresahkan terhadap dampak kamtipmas yang ada maupun secara dampak kesehatan masyarakat kita yang ada di Merauke sini. Kami selalu diperintah dan untuk melakukan upaya tegas namun terukur. Upaya tersebut kita terus melakukan razia, terus melakukan pemusnahan, terus berupaya untuk masyarakat ini tidak lagi memproduksi Milo, sehingga himbauan kami kepada masyarakat menjelang Nataru, khususnya Natal dan Tahun Baru nanti, tidak ada lagi yang coba-coba membuat minuman lokal yang dijual secara sembunyi-sembunyi, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat kita, sehingga mengganggu kamtipmas yang ada. Pemilik rumah mengatakan minuman keras tidak hanya dijual di Merauke, namun juga ke wilayah terpencil, seperti distrik Imam. Biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru, minuman keras oplosan ini laku keras. Polisi menangkap 2 produsen minuman keras oplosan. Saat ini mereka menjalani pemeriksaan di Polsek Merauke Kota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aibda Jendri yang terlibat perampokan uang 225 juta rupiah serta emas 300 gram ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang bertugas di Polsek Salawati, Kabupaten Sorong ini melarikan diri ke Makassar untuk menghindari kejaran polisi. Ia dibawa kembali ke Kabupaten Sorong menggunakan pesawat terbang. Pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Sorong untuk menjalani penyelidikan. Polresta Sorong saat ini tengah memeriksa 2 orang saksi dan ada kemungkinan saksi akan bertambah untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Untuk sementara tersangka sudah kita amankan, tadi baru sampai satu sudah sampai di sini. Sekarang kita lagi mendalami lagi keterangan dari masyarakat. Untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa juga kita dalami lagi. Tadi tersangka datang sekitar pukul berapa? Pukul 1 ya? 1 Oke. Nah, kalau yang diperiksa saat ini sudah saksi berapa orang tersangka?
saksi untuk sementara kita periksa ada 2 orang. Nanti bertambah lagi. Untuk saat penangkapan tambah ini 3 orang ya yang pelaku. Ada perlawanan yang bersangkutan sangat kooperatif pada saat diamankan. Nah sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Masih dilakukan pemeriksaan. Aibda Jendri bersama sejumlah orang membobol sebuah rumah di Jalan Malinda, Kota Sorong pada 2 Desember 2023. Mereka menggasak uang dan emas di rumah korban. Usai beraksi, komplotan itu melarikan diri ke Kota Makassar. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menjelang pemilu serentak, Kodam 17 Cendrawasih sudah memetakan 5 daerah rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu. Kelima daerah rawan tersebut adalah Pegunungan Bintang, Duga, Yaukimo, Intan Jaya, dan Puncak. Untuk mengantisipasi dan meredam gangguan keamanan, Kodam 17 Cendrawasih telah menyiagakan 7.000 tentara dari jajaran Kodam, Kodim, hingga Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Selain itu, Kodam 17 Cendrawasih juga akan mengerahkan puluhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista untuk mengamankan daerah rawan seperti mobil ranti Sabaja untuk membantu kepolisian setempat berpatroli. Menciptakan pemilu yang damai, aman, ini kan tergantung dari masyarakat itu sendiri. Sehingga sejak awal kami dengan Polda sudah melakukan safari pemilu untuk membuat kesepakatan ya dengan semua unsur masyarakat, terutama penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, kemudian juga yang akan ikut pemilu, para partai, para calon nanti yang akan jadi gubernur, yang akan mencalonkan diri menjadi bupati, juga masyarakat pendukungnya. Kami menghimbau, kami berkomunikasi langsung dengan mereka agar sama-sama kita berkomitmen untuk menciptakan damai pada saat pemilu maupun pilkada nanti. Daerah yang bisa dibilang rawan, yang ada penonjolan dari 28 kabupaten 1 kota, ini yang ada penonjolan cukup menjadi perhatian kita adalah yang pertama Yaukimo, kemudian Pegunungan Bintang, Duga, Intan Jaya, dan Puncak. Tetapi kami sudah melakukan upaya-upaya untuk berkomunikasi dengan semua unsur yang ada di sana agar ini demi kepentingan masyarakat kita jaga, agar kepentingan masyarakat bisa kita perjuangkan, kita bangun daerah itu. Di mana kita di sini ada 3 Korem, ada 17 Kodim, semua akan kita kerahkan. Jumlah total semua pasukan kami yang akan ikut turun langsung ke lapangan kurang lebih ada 7.000 orang, ditambah dengan satgas-satgas yang ada di wilayah Papua yang di BKO-kan kepada Pangdam 17 Cendrawasih sejumlah 6.500. Semuanya akan kita kerahkan untuk Maijen Ishak memastikan TNI Polri dan pemerintah daerah akan menjamin keamanan selama proses pemilu berlangsung. Namun ia menghimbau masyarakat untuk ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama pesta demokrasi berjalan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polda Papua akan menindak tegas oknum yang bermain dalam proses seleksi penerimaan CPNS di Pemkot Jayapura. Polisi akan menyelidiki sejumlah pegawai negeri sipil karena memanipulasi hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer pemerintah Kota Jayapura. Menurut Kapolda, tindakan pegawai tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini sudah mengabdi sebagai tenaga honorer bertahun-tahun. Kan mau diakomodir nih para pemuda, para honorer. Jangan sampai keluar tiba-tiba ada kutu loncat, ada di mana masuk tiba-tiba. Nah, ini yang selalu membuat benturan. Benturan nanti ujung-ujungnya kembali kepada aparat. Nah, ini saya minta jangan, harus cerdas. Terus yang berikut ya diumumkan, disampaikanlah kepada pencari pekerjaan, kepada honorer, kepada itu, supaya mereka tahu, mereka jelas. Berikan penjelasan sejelas-jelasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dalam rekrutmen itu, supaya tidak berulang kali menjadi masalah. Kami di Polda Papua, saya minta maaf, ini kami sudah sinyalir banyak permainan dari yang berkepentingan yang membuat ini menjadi persoalan-persoalan. Hati-hati para pejabat yang ini
akan kita kejar dengan hukum kalau masih berulang kali. Saya tidak mau karena pencari pekerjaan ini membuat berulang kali persoalan. Tolong layani saudara-saudaranya sebagaimana ketentuan yang berlaku di institusi pemerintah itu sendiri. Sabtu lalu sejumlah warga berunjuk rasa di sejumlah tempat. Mereka memprotes hasil pengumuman seleksi CPNS pemerintah Kota Jayapura yang menurut mereka tidak adil dan penuh kecurangan. Banyak tenaga kerja honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak lulus menjadi pegawai negeri sipil. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sepekan menjelang perayaan Natal, sejumlah kebutuhan pokok di Merauke naik hingga 100%. Pantauan kami di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan, kenaikan yang paling menonjol adalah cabai. Cabai kecil sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Cabai besar naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk cabai keriting juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga tomat yang sebelumnya hanya Rp2.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp4.000 per kilogram. 20, sekarang 85. 85. Ya. Sebelumnya itu berapa? 45 ya? Iya. 45. Iya. Sekarang berapa sekarang? Sekarang 85. 80, 85 gitu. Kalau lombok besarnya, Bu? Lombok besar 50. 50 dari Ya, harga berapa? Kemarin 35, Pak. 35 ya? Iya. Kalau yang keriting berapa, Bu? Keriting 40. 40 dari berapa kemarin? 20 ya? Iya. 20. Itu Naik semua. kenapa sampai bisa mahal seperti itu? Kan lagi kosong, Pak. Ditandangi pengirim itu tadi harganya kan naik toh. Juga mau Natal juga ya? Iya. Udah ketika itu tadi kan banyak yang kirim itu loh, Pak. Tadi harganya itu naik. Kira-kira tambah naik tidak nanti, Bu? Dekat Natal ini? Paling 100, paling cabai rawit itu, Pak. Begitu ya? Iya, 100 naik ya? paling mentok 100. 100. Iya. Sementara itu di Kota Sorong, Papua Barat Daya, penjabat Gubernur Muhammad Musaat mengunjungi dua pasar terbesar di Kota Sorong untuk mengecek langsung ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Gubernur berbincang-bincang dengan pedagang untuk memastikan stok dan harga bahan pokok aman dan stabil. Datang ke pasar-pasar ini untuk mengecek, karena bicara inflasi itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, ini stoknya ada atau tidak. Yang kedua adalah harga, bagaimana harganya, terkendali atau tidak. Kemudian yang ketiga distribusinya, bagaimana distribusinya. Yang keempat adalah terkait dengan komunikasi pabriknya. Jadi menyebar informasi ke berbagai pihak. Nah, jadi ini untuk semakin mendekati Nataru, ya kita akan semakin intens juga datang, lihat, mengecek, memastikan harga-harga itu bisa dikendalikan, stok tersedia, kemudian distribusi terutama bahan pangan juga lancar, dan kita bisa terus berkomunikasi menyampaikan supaya jangan sampai ada yang namanya panik buying ya. Jadi orang ada isu yang kemudian bilang ada kelangkaan ini itu, kemudian orang berlomba-lomba pergi belanja di toko-toko, dan itu akan membuat masalah baru. Kesempatan ini juga dimanfaatkan para pedagang untuk menyampaikan keluhan, khususnya para mama Papua yang meminta Pemda membantu mereka menyediakan angkutan gratis ke pasar untuk mengurangi beban pengeluaran mereka sehari-hari. Muhammad Ridwan dan Topan melaporkan dari Merauke dan Sorong. Untuk membantu masyarakat Merauke merayakan Natal dan Tahun Baru, pemerintah kabupaten menggelar pasar murah yang berlangsung di halaman kantor bupati. Berbagai jenis barang yang dijual di pasar murah ini mulai dari minyak goreng hingga tepung terigu. Harga yang dijual terpaut lebih murah dibanding di pasar, antara Rp1.000 hingga Rp10.000. Untuk minyak goreng dijual Rp18.000 per liter, sementara harga di pasar mencapai Rp20.000 per liter. Kenapa belum capai ini, Bu?
banyak ini belanjanya. Ada gula halus, ada gerbang, ada kompas. Pokoknya di sini murah-murah dari. Buat apa kue ini? Iya. Buat. Ibu kalau melihat harganya ini gimana Bu? Harganya Ini gimana? ada ya Cunne. Iya, enggak maksudnya menurut Ibu cukup murah atau gimana? Oh murah, sangat murah. Nah, bedanya dengan harga di luar itu gimana? Ya, selisih 1.000 saja. 1.000 ya. Iya. Oke. Nah, Ibu gimana tanggapan Ibu dengan adanya pasar murah ini? Oh kita sangat senang dengan adanya pasar murah. Membantu ya? Iya membantu betul. Kan belanja Nugget ya. Iya. Ibu harganya gimana Bu? Harganya murah Mas. Murah. Iya. Bedanya dengan kalau belanja di luar berapa Bu? Ya 5.000 10.000. Per 1 kilo. Iya. Per 1 kilo Bu ya. Ibu gimana tanggapannya ada pasar murah seperti ini Bu? Kalau bisa sering-sering aja diadakan. Oh gitu. Biar kita ibu-ibu ini belanja lebih Gitu. murah lagi kan. Oke. Tidak hanya minyak goreng, di pasar murah ini juga dijual bawang merah dan bumbu dapur, serta minuman kaleng, tentu dengan harga yang lebih murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, sebagian warga Timika, Papua Tengah, mengeluh dengan kenaikan harga tiket pesawat tujuan Timika Ilaga, Timika Beoga, dan Timika Kesinak, Kabupaten Puncak. Kenaikan harga tiket menurut mereka melonjak terlalu tinggi, hingga 3 juta rupiah, dan harga ini memberatkan mereka yang mengandalkan transportasi udara untuk bepergian. Untuk menekan harga tiket kembali normal, Pemkab Puncak melakukan pertemuan dengan maskapai penerbangan. Penjabat Bupati Puncak mengatakan ada beberapa faktor pemicu kenaikan harga tiket. Salah satu yang disoroti Bupati adalah pungutan liar di Bandara Timika. Selain itu, faktor lain adalah masa liburan sehingga permintaan tinggi. Jadi kami Pemda sudah berupaya mengumpulkan maskapai Kementerian Puncak, dan mereka pada prinsipnya setuju, artinya tidak terlalu mahal ke depannya. Tapi ini memang kondisi yang tidak bisa dihindari. Jadi harapan kami setelah nanti peak season dan seterusnya ini bisa kembali normal. Nah untuk Puncak sendiri, selain adanya namanya subsidi penumpang dari APBN, kami dari Pemda juga melakukan itu dengan pesawat DPI. Jadi harga tiket 300.000 per orang. Hanya memang kapasitas terbatas karena hanya kalau tidak salah 2 kali seminggu. Dibandingkan dengan kebutuhan memang sangat kurang. Tapi itulah kemampuan kita. Tapi paling tidak itu sudah menjadi sebuah terobosan untuk tiket pesawat. 1,8. Sekarang sudah hampir mencapai 3 juta, kan itu sudah 1,2 lebih naiknya. Berarti artinya ada antara sampai 60-70% lah kenaikan tiket yang terjadi sekarang. Tapi setelah kami telusuri semuanya, sebenarnya ada faktor-faktor penyebab lain selain yang tadi 3 aftur, suku cadang dan pengaruh alam. Ternyata di bandara itu sendiri terlalu banyak pungutan ilegal lah, iya kan? Nah ini juga berdampak sebenarnya. Jadi kami temui itu ketika kami diskusi dengan patron di maskapai penerbangan. Pemerintah Kabupaten Puncak berharap maskapai penerbangan di Timika bisa mempertimbangkan kembali untuk menurunkan harga tiket agar tidak memberatkan masyarakat. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bantuan untuk warga Palestina di Gaza terus mengalir. Kali ini datang dari sejumlah warga Merauke yang mengumpulkan dana melalui pentas seni siswa sekolah dasar dan murid taman kanak-kanak di Merauke. Koordinator pelaksana Eko Irianto mengatakan kegiatan ini bisa mengedukasi para siswa sekolah untuk peduli kondisi rakyat Palestina yang diserang Israel. Kami mengadakan aksi solidaritas kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sebagai bentuk kepedulian kita. Dari ujung timur Indonesia, kami dari Yapis mengadakan penggalangan dana untuk membantu kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk dapat bertahan, berjuang melawan penjajah Israel guna meraih kemenangan untuk Palestina. Yaitu kami kini mendidik kepada anak-anak kami, yaitu khususnya di lingkup Yapis, ada TK Yapis, SD Yapis, dan SMP Yapis, dan terutama kepada Setie, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang berada di lingkungan Yapis untuk melakukan
aksi solidaritas untuk kemanusiaan yang ada di Palestina. Demikian. Berapa terkumpul dana semuanya? Saat ini yang sudah terkumpul sekitar 20 juta dan yang sedang dilaksanakan yang sekarang ini belum kami sempat hitung. Oke. Nah, selanjutnya dananya akan diserahkan kemana nih? Yang kemarin kami sudah serahkan kepada Basnas. Dari pengumpulan dana terkumpul 33 juta rupiah yang segera diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. 4.600 anak-anak Palestina tewas terbunuh akibat gempuran tentara Israel di jalur Gaza. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah mengingat belum ada titik terang gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menyikapi peningkatan kasus COVID-19 di beberapa daerah di tanah air, gereja di Merauke berencana akan kembali menerapkan protokol kesehatan atau prokes bagi jemaat yang hendak beribadah saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Franciscus Xaverius, Katedral Merauke, Efrem Fanghoy mengatakan, gereja tidak keberatan menerapkan prokes karena ketika pandemi pernah menerapkan prokes demi kenyamanan dan keselamatan jemaat beribadah. Ada himbauan untuk prokes, ya. Kami pada prinsipnya kalau katedral kan sudah biasa, ya. Dari tahun-tahun sebelumnya yang paling ketat mungkin kami Merauke, ya. Katedral Merauke sangat ketat sehingga apabila kami sudah memperoleh atau diberikan himbauan resmi dari pihak yang terkait, terutama dalam hal ini Dinas Kesehatan, maka kami akan laksanakan. Apapun yang diputuskan kami akan laksanakan. Tentunya dengan koordinasi dengan pastor paroki dan juga dengan Bapak Uskup, kami akan lakukan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Saat ini, gereja katedral dan gereja lainnya di Merauke terus berbenah untuk menyambut perayaan Natal, khususnya ibadah di malam Natal, maupun saat ibadah perayaan Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun saat ini kasus COVID-19 kembali merebak dan tren menunjukkan kenaikan. Pemerintah sejauh ini belum mengumumkan kebijakan resmi untuk kembali menggunakan masker atau penerapan protokol kesehatan di fasilitas umum dan ruang publik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.